Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Purnamasari dari kelas 3BD3 nomor BP 180107134. Saya akan menjelaskan mengenai nilai saham dengan beberapa contoh soal. Baiklah, langsung saja. Contoh soal yang pertama yaitu suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1.200.000 lembar dengan nilai nominal 6.000 per lembar. Pada tanggal 18 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 700.000 lembar saham biasa dengan harga Rp8.000 per lembar. Nah, dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp5.600.000.000, yang mana Rp5.600.000.000 itu didapat dari 700.000 lembar saham yang dikali dengan Rp8.000. Berikut uraiannya. Modal saham biasa 700.000 lembar dikali dengan Rp6.000 dan mendapatkan Rp4.200.000. Agio saham biasa 700.000 lembar saham dikali Rp2.000 sehingga mendapatkan Rp1.400.000.000. Nah, total kas diterima yaitu sebanyak Rp5.600.000.000. Pada tanggal 17 November tahun ini, perusahaan membeli balik saham yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 200.000 lembar dengan harga pasar Rp16.000. Nah, nilai total saham treasury tersebut adalah 200.000 lembar saham tadi dikali dengan Rp16.000 sehingga menghasilkan Rp3.200.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember tahun ini, sebanyak 100.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga Rp18.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp1.800.000.000 yang dimana didapatkan dari 100.000 lembar saham yang dikali dengan Rp18.000. Berikut uraiannya. Modal saham treasury 100.000 lembar saham dikali dengan Rp16.000 sehingga menghasilkan Rp1.600.000.000. Agio saham treasury 100.000 lembar saham dikali dengan Rp2.000 sehingga menghasilkan Rp200.000.000. Total kas diterima yaitu Rp1.800.000.000. Pada tanggal neraca 31 Desember tahun ini, posisi saham treasury perusahaan adalah sebanyak 200.000 lembar. 200.000 lembar tersebut pada tanggal 17 November yaitu sebanyak 200.000 lembar dan dijual 100.000 lembarnya pada tanggal 5 Desember yang sudah diuraikan pada soal sebelumnya. Nah, nilai dari saham treasury ini adalah sebesar Rp1.600.000.000 yang didapatkan dari Rp3.200.000.000 dikurang dengan Rp1.600.000.000. Saham treasury ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya, laba ditahan untuk akhir tahun ini sebesar Rp500 juta. Maka penyajian ekuitas yang nampak di neraca adalah sebagai berikut. Ekuitas pemegang saham, modal di setor. Modal saham yang terdiri dari saham biasa dengan nominal Rp6.000 diotorisasi sebanyak 1.200.000 lembar. 700.000 lembar dikeluarkan dengan harga Rp8.000 dan 700.000 lembarnya beredar. Kemudian ada Rp4.200.000.000 itu didapat dari 700.000 lembar dikali dengan Rp6.000. Nah, dapat total modal saham Rp4.200.000.000. Kemudian ada tambahan modal di setor. Agio saham biasa itu ada Rp1.400.000.000. Didapat dari 700.000 lembar saham dikali dengan Rp2.000. Kemudian ada agio saham treasury, itu tuh didapat dari 100.000 lembar saham dikali dengan Rp2.000. Kemudian Rp1.600.000.000 didapat dari Rp1.400.000.000 ditambah dengan Rp200 juta. Kemudian total modal di setor Rp5.800 juta. Ada laba ditahan Rp500 juta itu diketahui oleh soal. Kemudian total modal di setor dan laba ditahan Rp6.300 juta, hasil penjumlahan dari Rp5.800 juta dengan Rp500 juta. Dikurangi dengan saham treasury 200.000 lembar senilai
Rp1.600.000.000 sehingga dapat total ekuitas sebesar Rp4.700.000.000. Contoh yang kedua yaitu dari contoh nomor 1, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah sebanyak pada 18 Februari dijual sebanyak 700.000 lembar. Pada 17 November membeli balik sebanyak 200.000 lembar, jumlah saham biasa beredar 500.000 lembar. Itu didapat dari 700.000 lembar dikurang 200.000 lembar. Kemudian pada tanggal 5 Desember dijual kembali sebanyak 200.000 lembar sehingga terjadi pengurangan, sehingga jumlah saham beredar akhir tahun yaitu sebanyak 700.000 lembar. Nah, nilai total ekuitas pada akhir tahun adalah sebesar Rp4.700.000. Karena perusahaan hanya mempunyai sebuah kelas atau jenis saham saja, yaitu saham biasa, maka nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung sebesar Rp6.714.000 yang didapat dari Rp4.700.000.000 dibagi dengan 700.000 lembar saham. Kemudian contoh ketiga, sama seperti contoh nomor 1, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham preferen. Pada tahun ini sebanyak 200.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp12.000 dan dividen dibayar kumulatif sebesar 7% telah diotorisasi. Sebanyak 120.000 lembar, caranya telah beredar dengan nilai jual Rp15.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp1.800.000.000 yang didapatkan dari 120.000 lembar saham dikali dengan Rp15.000 yang terdiri dari berikut uraiannya. Modal saham preferen 120.000 lembar dikali dengan 12.000 sehingga mendapatkan Rp1.440.000.000. Agio saham preferen 120.000 lembar dikali dengan Rp3.000 sehingga mendapatkan Rp360.000.000. Kemudian total kas diterima yaitu sebesar Rp1.800.000.000. Ekuitas pemegang saham, ada modal disetor, modal saham, yaitu yang terdiri dari 7% saham preferen dengan nilai nominal Rp12.000, kumulatif 200.000 lembar, diotorisasi dan 120.000 lembar dikeluarkan dan beredar, yaitu ada Rp1.440.000.000 yang didapatkan dari 120.000 dikali dengan 12.000. Kemudian ada saham biasa yang seperti soal sebelumnya dengan nilai Rp4.200.000.000 yang didapat dari 700.000 lembar dikali dengan Rp6.000. Kemudian total modal saham Rp5.640.000. Kemudian total modal saham yaitu Rp5.640.000.000. Tambahan modal disetor ada agio saham preferen yaitu sebesar Rp360.000.000 yang didapatkan dari 120.000 lembar dikali dengan Rp3.000. Kemudian ada agio saham biasa Rp1.400.000.000, agio saham treasury Rp200.000.000. Kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil Rp1.960.000.000. Total modal disetor sebesar Rp7.600.000.000 didapatkan dari Rp5.640.000.000 ditambah dengan Rp1.960.000.000. Kemudian adalah laba ditahan yang sudah diketahui sebesar Rp500.000.000. Kemudian total modal disetor dan laba ditahan sebesar Rp8.100.000.000. Dikurangi dengan saham treasury 200.000 lembar sebesar Rp1.600.000.000. Sehingga total ekuitas terdapat sebesar Rp6.500.000.000. Kemudian soal nomor 4, misalnya lama dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun. Berapa kali ekuitas dari saham preferen? Nah, nilai nominal saham preferen 120.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan dengan Rp12.000 sehingga menghasilkan Rp1.440.000. Dividen saham preferen Rp120.000 dikali dengan 7% dan dikali dengan Rp12.000 sehingga mendapatkan Rp100.800.000. Ekuitas saham preferen sehingga terdapat Rp1.339.200.000. Nah, nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp7.372 per lembarnya, di mana didapatkan dari Rp6.500.000.000 dikurangi dengan Rp1.339.200.000. Kemudian dibagi dengan 700.000 lembar saham yang beredar.
Kemudian ada contoh nomor 5. Jika nilai tebusan dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusannya atau call price, bukannya menggunakan nilai nominalnya. Misalnya, nilai tebusannya adalah sebesar Rp14.000 per lembar, maka tentukanlah nilai ekuitas saham preferennya. Nah, nilai tebus saham preferen 120.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan dengan Rp14.000, sehingga menghasilkan Rp1.680.000.000. Nah, dividen per tahun sebesar 120.000 dikali dengan 7% dan dikali dengan 12.000 menghasilkan Rp100.800.000, sehingga ekuitas saham preferen sebesar Rp1.780.800.000. Nah, maka nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp6.742 per lembarnya, yaitu didapat dari Rp6.500.000.000 dikurangi dengan Rp1.780.000.000, kemudian dibagi dengan 700.000 lembar saham. Baiklah, sekian contoh soal yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.